Shalom semuanya, apa kabar saudara? Saya berharap dan berdoa agar semuanya dalam kondisi yang diberkati Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pada episode kali ini, pada kesempatan kali ini, Tadarusan Alkitab kita dari Daniel pasal yang keempat ya. Saya percaya Bapak Ibu yang mengikuti Tadarusan Alkitab dari Daniel pasal pertama, kedua, ketiga, yang kemarin, ada banyak hal yang mungkin kita skip ketika kita membayangkan atau mengingat cerita soal Daniel ya. Tapi ketika kita ikuti tadarusan Alkitab ini, ada hal-hal yang tadinya kita tidak pikirkan jadi terpikirkan gitu ya. Dan dengan itu semuanya berharap sungguh lewat program ini Bapak Ibu punya iman yang lebih luar biasa lagi kepada Tuhan. Dan sebelum kita mulai, saya seperti biasa mengajak kita untuk berdoa, mengandalkan Roh Kudus supaya menerangi kita, supaya ayat-ayat yang kita baca ini bisa kita dapatkan sesuatu ya. Saya mendapatkan sesuatu, Bapak Ibu mendapatkan sesuatu, nanti kita saling bagi. Saya dalam program ini membagikan apa yang saya dapatkan, Bapak Ibu nanti bisa dalam kesempatan yang sama juga menuliskan ya, mengetik apa yang Bapak Ibu dapatkan sederhana saja di live chat atau juga di kolom komentar sehingga kita semuanya bisa saling berbagi rema dari ayat yang kita baca di dalam setiap episodenya. Dan kita doa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Kami percaya Tuhan berikan hikmat kepada kami masing-masing. Tuhan tolong kami, mampukan kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca sebentar menjadi ayat-ayat yang jelas, yang terang, dan kami mendapatkan sesuatu sebagai bekal kami dalam mengarungi sisa hidup kami di dunia ini. Bicara kepada kami satu persatu, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita ya, Daniel pasal yang keempat. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, Daniel pasal yang keempat ya. Perikopnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Ya, sama-sama kita baca ayat 1 dan seterusnya. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian, ayat 7, orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh dari para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsasar, kepada kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi.
Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang gurun, di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusia berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebukadnezar, sekarang engkau, Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya. Sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa dan yang kudus. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan kau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buah-buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, tebanglah pohon ini, binasakanlah dia, tapi biarkanlah tunggulnya ada dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya Tuanku, dan inilah putusan Yang Maha Tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu. Sehingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang. Segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa yang dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja di Babel, berkata Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis berbicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu, akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku.
Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaan itu turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kubuat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Haleluya. Saudara, apa yang dicatat oleh Daniel pasal 4 ini, kalau kita sedikit belajar, seingat saya ya, tidak ada literatur lain di luar Alkitab tentang kisah seorang Raja Babel yang menjadi penguasa dunia zaman dulu yang mengalami kehidupan yang dikatakan di pasal 4 ini. Sehingga jujur saja oleh banyak orang di luar sana, terutama yang tidak menjadikan Alkitab sebagai dasar dia membangun teori, dasar dia hidup, dasar dia mengajar, pasal 4 ini oleh orang-orang di luar sana disebut hoax atau ya palsu lah. Sebab nggak ada literatur pembanding di luar Alkitab ini. Nggak ada cerita di daerah sekitar Babel zaman dulu ada seorang raja besar yang kemudian mengalami apa yang dicatat di Daniel pasal 4 ini. Kalau ukurannya tidak ada pembanding dan alasan mereka sehingga meragukan pasal 4, jujur saja saya agak masuk akal. Sebab peristiwa yang dikatakan di pasal 4 ini peristiwa yang memang luar biasa bagi saya. Nebukadnezar sudah menaklukkan banyak kerajaan, bangsa yang besar ada di dalam kendalinya. Dia jadikan Babel itu menjadi kerajaan yang tiada lawan di zaman itu, tiba-tiba direndahkan sedemikian rupa. Bahkan ayat-ayat yang kita baca tadi, Nebukadnezar sendiri bersaksi bahwa dia kehilangan akal budi. Berarti mungkin dia seperti orang yang tidak lagi memahami apapun. Logika tidak ada di otaknya. Mungkin saya saat itu, Nebukadnezar menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Atau sering kita sebut sebagai orang gila gitu saudara ya. Orang yang lupa ingatan. Karena Alkitab mengatakan dia kehilangan akal budinya. Dan itu tidak pernah kita temukan ada bukti literatur, entah itu monumen, entah itu prasasti, atau bentuk-bentuk peninggalan purba yang menceritakan kisah ini dialami oleh raja besar yang tinggal di wilayah Babel. Ya kalau itu alasan mereka, saya jujur masuk akal. Cuma kalau saya kan memang berbeda dengan cara pandang mereka. Kalau mereka mengandalkan bukti-bukti sejarah, kalau saya membangun teori, membangun pemahaman, membangun iman, dan juga pengetahuan dasar saya dari Alkitab. Maka saya mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan, ya dan amin, tanpa salah. Maka cerita pasal 4 ini saya percaya sungguh pernah menjadi bagian dari sejarah. Terlebih ayat-ayat ini ada dalam kitab Daniel. Dan Daniel itu masuk dalam salah satu dari sedikit orang di Perjanjian Lama yang dihormati dan juga luar biasa diakui. Dengan hikmat, kebijaksanaan, dan kepintarannya, Daniel berikut teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego ini menjadi cerita fenomenal, cerita kebanggaan bagi orang Israel. Bahkan ketika dibuang ke negeri asing, dibuang ke Babilonia, Tuhan memakai umatnya, dalam hal ini Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, untuk menjadi berkat dan menyelamatkan ya Israel, dan juga memberkati bahkan raja yang menawan mereka atau membuang mereka ke Babel. Kan kita tahu dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, akhirnya Daniel itu menjadi penasehat raja, dan Sadrak, Mesak, Abednego kita sudah baca di pasal 2, pasal 3, terusan kemarin menjadi penguasa-penguasa wilayah Babilonia. Posisi mereka itu tepat di bawah raja. Mungkin kalau sekarang di Republik ini menteri koordinator lah gitu ya. Habis presiden, menteri koordinator yang membawahi banyak menteri untuk bidang-bidang tertentu. Mungkin Sadrak, Mesak, Abednego seperti itu.
Intinya pasal 4 ini memang menarik karena jelas Daniel di pasal 4 ini menceritakan tulisan atau kesaksian dari Nebukadnezar sendiri. Ya. Berarti mungkin saja dalam peristiwa ini ketika sudah terjadi Nebukadnezar menuliskan ceritanya, atau karena tidak dicatat oleh prasasti-prasasti di daerah Babilonia, tidak ada ditemukan cerita model begini. Mungkin saja Nebukadnezar menuliskan suratnya ini khusus kepada Daniel. Ya, sebab dalam konteks pasal 4, Daniel memang terlibat langsung dalam peristiwa ini. Dan kenapa cerita ini tidak ditemukan dalam prasasti, dalam sejarah Babilonia yang kita tidak temukan di luar sana? Ya bisa saja mungkin dituliskan, tapi prasastinya hilang, tapi batunya hilang gitu ya. Karena zaman dulu kan orang menuliskan lewat batu-batuan gitu ya, dipahat dan lain sebagainya. Kalau itu ditulis dalam bentuk kertas, ya mungkin segera hilang ya, tidak terdokumentasi dengan baik. Tapi karena diberikan kepada Daniel secara khusus yang ini, maka Daniel menjaganya mungkin, kemudian juga menyalin ulang dan kemudian sampai kepada orang-orang yang mengkanon perjanjian lama bahwa Daniel pasal 4 ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kitab Daniel secara keseluruhan. Jadi bisa saja ada cerita itu, ya, Nebukadnezar memberikan perintah untuk menuliskan kisah ini dalam sebuah prasasti atau dalam sebuah perkamen, ya, tapi hilang atau rusak atau tidak ditemukan karena zaman yang berganti dan juga ada perubahan cuaca sehingga semua itu rusak. Bisa saja argumentasi itu kita pakai. Yang kedua, mungkin saja logika saya, ya karena saya juga menyukai sejarah. Saya bukan cuma menyukai sejarah di luar, tapi sejarah di Republik ini, sejarah bagaimana dulu sebelum ada Republik Indonesia, sebelum ada bangsa Indonesia, nenek moyang kita dengan kerajaan-kerajaannya di Nusantara ini, saya suka gitu ya membaca cerita-cerita sejarah gitu. Saudara, kalau kita melihat sejarah sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara, contohnya Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan yang ada lah ya. Kalau saudara tinggal di pulau tertentu, tentu ada sejarah. Karena hampir di setiap tempat ada kerajaan, kecil, besar, pasti ada. Karena saya tinggal di Jawa, maka kerajaan-kerajaan Jawa itu cukup berkesan pada saya. Karena saya mendalami atau membaca lah, punya akses untuk menemukan literatur-literatur tentang cerita kerajaan-kerajaan Jawa kuno, ya, termasuk Majapahit. Dan kalau kita membaca sepintas lalu, hampir-hampir tidak ada aib, tidak ada cerita yang jelek dari setiap raja yang bisa kita temukan ceritanya dan masih kita bisa wariskan ceritanya kepada anak cucu kita. Cerita soal Gajah Mada, cerita soal Hawayam Wuruk, cerita soal Prabu Jayawijaya, cerita soal raja-raja dan kerajaan-kerajaan yang ada. Itu semuanya yang kita bisa temukan di prasasti-prasasti, di candi-candi yang bisa sekarang ini masih ditemukan. Itu semua cerita yang baik-baik, yang indah-indah. Jarang kita temukan dan nggak pernah kita dengar, misalnya contohnya, ada raja atau ada patih ya sebesar Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang misalnya sering ngebunuh banyak orang untuk memuaskan nafsu seksualnya. Nggak ada kita dengar begitu. Tapi apakah tidak tertutup kemungkinan ada peristiwa itu? Tentu ada. Setiap manusia, entah itu raja, mahapati, atau patih, atau menteri, atau orang-orang hebat yang hidup di sepanjang sejarah, itu kan nggak sempurna. Pasti ada kelemahannya. Tapi kenapa cerita kelemahan-kelemahannya itu tidak pernah kita baca di prasasti-prasasti yang ada? Karena memang ada budaya-budaya tertentu, saya percaya ini budaya di dunia juga, yang berusaha untuk tidak menceritakan atau menghilangkan sejarah yang jelek, cerita yang jelek dari orang yang dianggap hebat. Sehingga akhirnya cerita-cerita yang jelek itu ya dipinggirkan dan yang hebat-hebat saja yang diceritakan. Ditulis dalam sebuah prasasti atau batu. Sehingga ketika tahun berganti tahun, abad berganti abad, ratusan abad berganti, milenium berganti, sampai di hidup kita di 2022, ketika ada sebuah prasasti yang ditemukan tentang kerajaan-kerajaan yang hidup ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu, itu pasti yang diceritakan di dalam prasasti itu, kalau kita bisa membacanya, sesuatu yang indah-indah, yang bagus-bagus, peninggalan-peninggalan yang menjadi warisan, legacy dari raja atau kerajaan yang diceritakan.
Jadi saya tidak merasa heran ketika cerita soal Nebukadnezar yang direndahkan ini, yang kita bisa baca dalam Daniel pasal 4, tidak ditemukan buktinya di luar Alkitab. Mungkin saja orang-orang berhikmat di Babel sengaja menghilangkan cerita ini. Karena kalau kita membaca di pasal 4 ini, Nebukadnezar kembali berkuasa, kembali dijaya, bahkan lebih dijaya, lebih berkuasa daripada sebelumnya. Ketika akhirnya dia menyadari setelah lewat 7 masa, terus dia akhirnya mengakui Tuhan, ya, menghormati Tuhan, mengakui bahwa dirinya itu bukan apa-apa dibanding Tuhan, maka baca ayat-ayat terakhir tadi, dia dipulihkan dan bahkan lebih hebat daripada sebelumnya. Sehingga akhirnya orang-orang yang hidup di zaman itu melupakan sisi kelam dari Nebukadnezar. Atau kalaupun tidak mau melupakan, tidak berani mengungkit. Karena kalau diungkit, raja ini berkuasanya luar biasa. Ya. Dan ketika dia mati, Nebukadnezar mati, dari cerita pasal 4 ini kita bisa asumsikan dia mati dalam kemuliaan. Sehingga orang-orang nggak berani ngomongin bahwa raja yang baru mati, yang hebat ini, dulu pernah gila. Dulu pernah menjadi orang dengan gangguan kejiwaan. Pernah menjadi orang yang dibuang karena gangguan mentalnya, karena kehilangan akal budinya dalam ayat ini, dibuang ke padang gurun, ya, sehingga badannya, rambutnya seperti bulu burung, burung Raja Wali, kukunya seperti kuku burung, ya, makan yang ada seperti binatang-binatang di padang. Itu tidak lagi diingat dan tidak ada orang yang mau mengingat dan mau menceritakannya. Karena faktanya, ya, raja itu dipulihkan Tuhan luar biasa. Kan begitu. Kalau kita tahu ada orang yang mati, dan orang itu ketika mati dalam kemuliaan yang luar biasa, kita hormati luar biasa. Cerita-cerita yang jeleknya itu nggak berani atau kita sungkan untuk ngomonginnya. Benar nggak, saudara? Ya. Ya. Misalnya contoh ya. Ya ini jadi nyebutin person, tapi saya ingin ngebandingin aja gitu ya. Di sejarah Republik ini, misalnya tokoh yang meninggal itu dalam posisi yang luar biasa, ya bagi saya, misalnya contohnya Pak Habibie gitu ya. Terlebih kalau kita ingat sebelum Pak Habibie meninggal, cerita tentang dia sudah difilmkan, ya. Ainun, Habibie dan Ainun itu kan film yang luar biasa box office zaman itu. Jadi meskipun Pak Habibie, kalau kita Bapak Ibu hidup sejaman dengan saya dan Bapak Ibu sudah cukup dewasa, saudara sudah cukup dewasa ketika tahun 98 ketika peralihan tampuk pemimpin tertinggi Republik ini dari Pak Harto menuju ke dari orde baru menuju orde reformasi. Kan Pak Habibie ambil bagian menjadi presiden ketika Pak Harto presiden kedua itu mengundurkan diri. Kita tahu secara sungguh bahwa ketika Pak Habibie menjadi presiden 1 tahun 2 tahun itu, ya kalau bagi saya kurang bagus, nggak berhasil. Ya, Timur lepas. Ya, itu kan andil Pak Habibie yang mengizinkan referendum. Saya ngomong begini objektif aja ya. Mungkin itu bagus buat rakyat Timur. Ya, mereka merdeka lepas dari republik ini. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia menyayangkan hal itu. Karena faktanya meskipun Timur sekarang ini merdeka, ya keadaan ekonomi mereka ya tidak lebih bagus daripada dulu ketika masih menjadi provinsi ke-27 republik ini. Ya, dulu masih 27 provinsi. Sekarang udah berapa saya juga lupa. 33 atau 35 saya nggak tahu. Karena banyak provinsi yang dipecah, yang dikembangkan gitu ya. Jadi ada beberapa provinsi yang dulu satu provinsi sekarang jadi 2, jadi 3 seperti Papua. Dulu kita tahunya cuma provinsi Irian Barat zaman saya SD karena itu harus dihafal kan. Tapi sekarang ada provinsi Papua Barat dan lain sebagainya. Intinya cerita soal Pak Habibie yang membuat Timur lepas itu hampir tidak diingat oleh banyak orang. Karena beliau meninggal dengan kesan yang begitu luar biasa. Bagaimana seorang laki-laki yang setia pada pasangannya, sehingga ketika pasangannya meninggal, kita tahu Bu Ainun ketika meninggal Pak Habibie begitu hancurnya. Terus ada muncul film itu lagi yang bagaimana dikisahkan cinta mereka yang luar biasa. Sehingga image kita terhadap almarhum Presiden ketiga Indonesia ini menjadi positif. Ya. Sehingga akhirnya saya nih kalau mau ngomongin soal yang itu-itunya, yang jelek-jeleknya, ya jadi nggak berani.
Kan karena tadi ya kesan orang itu sudah positif. Apakah beliau tidak punya sisi yang jahat atau sisi yang jeleknya? Setiap manusia ada, saya saja ada. Semua orang pasti nggak mungkin semuanya sempurna. Pasti ada sisi kelamnya juga. Tapi nggak ada yang berani untuk mengungkapkannya. Ya. Jadi ketika saya ngebayangin ini, saya juga membayangkan orang-orang Babel. Kenapa nggak berani menceritakan bagaimana ketika Nebukadnezar ini menjadi orang dengan gangguan kejiwaan? Nggak ada cerita di luar tadi. Tapi di Daniel 4, karena saya yakin ini ditulis langsung Nebukadnezar untuk Daniel. Daniel memilikinya dan Daniel membagikannya dalam tulisannya atau paling nggak dalam kisahnya. Sehingga meskipun kitab Daniel bukan Daniel yang menuliskan, cerita soal Nebukadnezar raja besar ini sempat menjadi orang dengan gangguan jiwa, itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kitab Daniel ini. Kekasih Tuhan, dalam pasal 4 ini juga diceritakan bagaimana Nebukadnezar itu mempercayakan mimpinya dengan menceritakannya kepada Daniel. Sebelumnya kalau kita baca di ayat pertama tadi, yang orang-orang hebat itu ya, yang orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, ahli nujum, itu diminta datang kepada Nebukadnezar. Kita tahu di pasal yang ketiga kemarin, kita sudah membaca, kita sudah tadarusan Alkitabnya, bahwa mereka ini nyaris dibunuh. Sehingga berangkat dari pengalaman mereka nyaris dibunuh karena sering mungkin mengkadali raja dengan menafsirkan mimpi yang ala-ala gitu ya, yang semaunya sendiri. Mereka mungkin ya menjadi berhikmat dengan tidak lagi mau mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga ketika Nebukadnezar bermimpi, mereka tidak berani menafsirkannya, tidak berani menceritakannya, karena tadi ya, karena mereka tahu bahwa mereka takut nanti dianggap mengada-ngada. Karena sudah punya pengalaman sebelumnya bahwa mereka itu ternyata ya diketahui raja tidak sungguh-sungguh berhikmat. Sehingga ketika raja bermimpi di pasal 3 dan mimpinya tidak diceritakan kepada siapapun, tidak ada yang bisa tahu mimpi raja itu apa dan menafsirkannya terlebih lagi. Cuma Daniel. Sehingga memahami hal ini, mungkin saja beberapa mereka bisa punya pemahaman yang sama dengan Daniel, ya. Tapi mereka tidak berani karena yang mereka ceritakan itu sesuatu yang negatif terhadap raja. Ya, dulu-dulunya mereka kalau raja bermimpi, mereka menafsirkannya yang indah-indah gitu ya. Tapi raja lama-lama berpikir, kok tafsiran mimpi mereka indah-indah, tapi faktanya nggak seperti itu. Sehingga ketika dalam pasal ketiga Daniel kemarin, ketika dia bermimpi, raja sengaja, aku tahu akal bulus kalian. Sekarang aku nggak mau ceritakan mimpiku apa, dan kalian harus menjelaskan kepadaku apa yang kumimpikan dan apa artinya. Sehingga semua orang ketakutan gitu ya, nyaris dibunuh semuanya oleh raja kan. Kalau Daniel tidak ambil bagian, maka semua orang-orang yang disebut pintar, orang yang berilmu, ahli jampi, para kasdim, ahli nujum, itu semuanya dipenggal mati. Dan dalam pasal 4 kembali, raja mengundang mereka. Tapi karena punya pengalaman pasal 3, orang-orang pintar ini nggak berani. Mungkin tahu tafsirannya, ya bisa saja ya. Menafsirkan mimpi kan ada ilmunya gitu ya. Mereka bisa menafsirkan, cuman mereka nggak berani. Karena mereka takut nanti mereka akan dianggap, merendahkan raja, karena memang tafsir mimpinya kan raja akan direndahkan sedemikian rupa. Dan akhirnya Daniel menghadap raja, dan raja sudah respect sama Daniel karena sudah mengakui hebatnya orang ini. Bayangin, dia tidak menceritakan mimpinya, tapi Daniel bisa tahu mimpinya dan bahkan bisa menafsirkannya dan tepat lagi. Sehingga respectnya raja kepada Daniel yang disebut Belsasar itu memang luar biasa. Dia menjadi tangan kanannya. Dan Daniel yang memang sudah menaruhkan rekam jejak yang manis dalam pemikiran Raja Nebukadnezar terhadap dirinya, ya tidak takut untuk menafsirkan apapun yang dia dapat. Meskipun kita baca tadi ketika Daniel mendengarkan semua cerita mimpi raja itu, ya. Coba kita lihat tadi ayat 19. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Setelah Daniel mendapatkan semua cerita mimpi dari Nebukadnezar yang dibagikan kepadanya. Sebelumnya raja sudah membagikannya kepada banyak orang pintar, tapi nggak ada yang berani menafsirkannya. Daniel juga tercatat di dalam ayat 19, tercengang dan pikirannya menggelisahkan dia. Artinya Daniel itu tahu bahwa kalau kuceritakan arti mimpi ini, ya raja bisa tersinggung dan lain sebagainya.
Ya, dan kalau raja tersinggung, raja marah, raja bisa bertindak apapun juga, termasuk memenggal kepala Daniel. Tapi ya Daniel berpikir ya raja tentu akan berpikir panjang untuk membunuhku, karena pengalaman sebelumnya di mana segala orang berilmu nggak ada yang bisa menyamai levelnya Daniel. Sehingga tentu apapun yang dikatakan Daniel, raja akan mendengarkannya. Mungkin tidak mempercayainya, tapi tidak akan berlaku ekstrim dengan langsung marah dan lain sebagainya, karena sudah diakui dan seluruh penduduk Babel sudah tahu Daniel siapa berkat pemberian-pemberian, berkat hadiah-hadiah dan pangkat yang tinggi yang diberikan raja kepada Daniel, sehingga semua orang di Babel tahu Daniel seperti apa. Sehingga kalau Daniel sudah diketahui hebatnya oleh orang di seluruh Babel, kalau tiba-tiba raja membunuh dia, tentu akan menjadi sesuatu yang tidak nyaman dalam keamanan Babel. Dan ketika Daniel menceritakan semuanya, ya, perhatikan, ya, tidak ada reaksi negatif di mana raja tersinggung dan lain sebagainya, ya, di mana raja marah dan lain sebagainya. Karena kalau kita baca tadi kan di dalam ayat-ayat yang menceritakan soal tafsirannya Daniel terhadap mimpi yang dilihat Nebukadnezar ini kan, meskipun ada di tafsiran akhirnya dia akan dipulihkan ketika selesai 7 masa dan Nebukadnezar mau mengakui yang maha tinggi, ya. Tapi kan si Nebukadnezar ini harus mengalami masa yang mengerikan itu kan, ya. Dia akan dijauhkan dari kekuasaannya, ya. Kemudian juga menjadi seperti ya tadi, ya, hal-hal yang nggak bagus, ya. Nih ayat 25, ya, Tuanku akan dihalau dari antara manusia. Berarti tinggal bukan di dalam komunitas manusia. Bayangin, ini orang dengan gangguan jiwa saja yang kita lihat, misalnya berjalan di pasar kah, di jalan raya, itu masih dalam lingkungan manusia kan. Tapi dikatakan di ayat 25, Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Nebukadnezar akan tinggal dengan binatang-binatang. Akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan basah badannya ya dari embun dari langit. 7 masa, 7 tahun kurang lebih akan berlalu seperti itu. Ya. Nah, tapi Nebukadnezar nggak marah. Ya. Nggak ada indikasi marah. Tapi yang menariknya di sini, Nebukadnezar juga akhirnya menganggap bahwa apa yang dinubuatkan Daniel itu ya mungkin saja tidak akan dialaminya, ya. Karena setelah Daniel menafsirkan mimpi itu, Alkitab katakan di ayat yang ke-28, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk pemulihan kebesaranku telah kubangun menjadi raja, menjadi kota kerajaan. Dia lupa bahwa dia mestinya nggak boleh sombong. Sebab Daniel sudah mengingatkan bahwa kalau raja sombong dan tidak mengakui bahwa apa yang kau dapatkan itu dari yang maha tinggi, maka kau akan seperti tadi, dihalau dari antara manusia, tinggal dengan binatang-binatang, dan lain sebagainya. Tapi berjalannya waktu, bulan lewat setelah Daniel menafsirkan mimpi ini, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan. Ketika raja berjalan-jalan di atas istananya, di sotoh istananya, dia melihat keagungan Babel yang hebat itu, kota Babel yang luar biasa, dia sombong, bukankah kota ini aku yang membangun? Dan akhirnya terjadilah penggenapan apa yang dilihat oleh Daniel dalam mimpinya Nebukadnezar ini. Dan Nebukadnezar dihalau dari antara manusia, tinggal di padang seperti binatang, dan seterusnya, ya. Dan setelah lewat akhirnya 7 masa, ya, setelah perkataan itu tergenapi, ya, Nebukadnezar seperti, maafkan saya, orang gila, ya, nggak dianggap. Setelah 7 masa itu lewat, kesadaran diberikan lagi kepada Nebukadnezar oleh Tuhan. Jadi rupanya kalau kita baca tadi, Nebukadnezar ketika mulai sombong itu, setelah 12 tafsirnya Daniel itu akal budinya, kehebatan dia,
pikiran dia. Karena biar bagaimanapun kan dia hebat kan. Dia bisa menyusun strategi, bisa mengalahkan banyak kerajaan, bisa menaklukkan banyak bangsa. Itu kan karena kepintaran dia juga. Itu dicabut sama Tuhan. Sehingga dia nggak punya apa-apa lagi. Dia nggak bisa berpikir normal lagi. Dia nggak bisa berpikir dengan sadar lagi. Sehingga akhirnya ya orang tidak lagi respect sama dia dan akhirnya dibuang. Ya karena gila tadi kan. Nggak bisa normal pikirannya. Jadi orang dengan gangguan kejiwaan dibuang di luar istana raja. Tinggal di padang dengan binatang-binatang, makan rumput dan lain sebagainya. Ya. Jadi rupanya ingatan itu bisa dicabut sama Tuhan. Sehingga kalau ingatan logika normal seseorang dicabut sama Tuhan, ya akhirnya pride atau kebanggaan apapun tidak bisa dibagikan. Bahkan ingat saja tidak. Tapi ketika sudah melewati penghukuman 7 tahun itu, akhirnya Tuhan memberikan lagi itu akal budi. Dan ketika akal budi itu sampai pada Nebukadnezar di tahun yang ke-7 setelah dia dihukum demikian, dia akhirnya menyadari bahwa ya aku ini hebat dulu 7 tahun sebelum aku seperti ini hebat. Itu bukan karena aku tapi karena Tuhan. Dan dia ingat tentunya apa yang dibuatkan oleh Daniel ini. Dan ketika dia bertobat, ya dikatakan ya, lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaan yang turun-temurun. Ayat 34. Ya, ketika dia akhirnya memuliakan Tuhan yang maha tinggi, ya, dewa di atas segala dewa. Kalau kita baca bahasanya Nebukadnezar, karena Nebukadnezar kan bukan orang Israel. Dia tidak menyembah kepada Yahweh, kepada Elohim Adonai, kepada Yehova. Tapi dengan dia mengatakan, aku memuji yang maha tinggi, yang membesarkan dan memuliakan yang maha hidup kekal itu merujuk pada satu oknum. Ya. Jadi ya, ketika kita berdoa, maka saya percaya siapapun orang yang berdoa, ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya, itu pasti dia menunjuk pada satu person, satu oknum. Karena meskipun di dunia ini banyak dewa, namanya berbeda-beda, disembah orang dengan cara berbeda, faktanya yang menciptakan langit dan bumi nggak mungkin semuanya, pasti cuma satu. Makanya Bapak Ibu kalau belum yakin, ya kalau ada ketemu orang yang belum yakin dengan imannya, ya kalau kita kenalkan Yesus dia pasti nolak juga gitu ya. Coba bilang sama dia, nasihati. Makanya lo kalau doa, kalau masih ragu siapa Tuhan yang benar itu, ya cobalah berdoa demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha agung, yang maha kekal, Tuhan yang satu itu. Ya. Dan kalau kau mau benar-benar mengenal dia, saya selalu mengajar begitu. Coba bilang, yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa, yang maha agung, pencipta segalanya. Jamalah aku, gitu ya. Meskipun kita tidak bilang siapa namanya, kalau kita kan orang Kristen sudah mengimani, itu adalah Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Kalau mereka tentu belum, ya nggak usah begitu, nggak apa-apa. Kecuali kalau mereka udah mau, ya silakan. Ya, kalau sudah mau, ya langsung aja ditantang untuk dibaptis kan. Berarti kan dia sudah percaya Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau belum, ya mintalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu menjamah dirinya, melawat dirinya, mendatanginya dalam mimpi kah, dalam apa. Saya percaya kalau kita merujuk pada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Semesta, yang Maha Agung, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, itu merujuk pada satu person, satu oknum, yakni Tuhan yang kita sembah sebagai Yesus Kristus. Dan ketika ada orang yang meskipun tidak menyebut Yesus, tapi dengan kriteria tadi, mengundang dirinya untuk masuk dalam hidupnya, maka saya percaya Tuhan kita Yesus akan masuk dalam hidupnya, melawat dirinya. Ya kecuali kalau sudah Tuhan yang disembah oleh Junaidi. Nah, kalau Tuhan yang disembah oleh Junaidi, ya meskipun pakai embel-embel Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang disembah oleh Junaidi, yang disembah oleh Maimunah gitu ya. Nah, tentu kan ini lebih spesifik. Ya, Junaidi sudah nyembah siapa nih? Meskipun Junaidi beriman, dia berdoa menyembah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi kalau dia sudah punya nama dan namanya itu berbeda, ya tidak sama, ya salah tentunya. Jadi daripada begitu, ya mendingan kita berdoa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, lawatlah aku. Ya, dalam pengalaman saya ketika saya mengajarkan ini kepada orang yang belum Kristen, ya mereka dijamah Tuhan dengan banyak cara yang berbeda-beda.
Dan saya juga mendengar banyak kesaksian orang pernah berdoa begitu dan akhirnya Tuhan Yesus jamah. Ya. Jadi Nebukadnezar akhirnya beriman ya dengan sadar ketika 7 tahun itu lewat. Dan ketika sadar akhirnya kita baca Nebukadnezar berkata, "Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggalkan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Jadi saya percaya sejak peristiwa pemulihan Nebukadnezar ini dia tidak lagi sombong dengan segala kehebatannya. Dia akhirnya menjadi raja yang bijaksana sampai akhir hidupnya. Yang kita bisa bagikan, yang saya dapatkan dalam ayat di pasal 4 Daniel ini, Tuhan bisa mencabut apa saja yang ada dalam diri kita. Ya. Selama kita tidak mau merendahkan diri, selama kita sombong, ya. Mungkin sekarang ini Tuhan belum cabut semuanya, karena Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya kepadamu supaya kau bisa bertobat dengan sendirinya. Nebukadnezar paling nggak dikasih waktu 12 bulan oleh Tuhan. Tapi ketika akhirnya di bulan ke-12 dia sombong, ya, dia menganggap semua yang dia dapatkan karena kekuatannya sendiri, Tuhan menghukum dia. Jangan sampai kita mengalami penghukuman seperti yang dialami Nebukadnezar dong. Kita merasa bahwa semua prestasi, semua karya, semua apapun, bahkan bentuk pelayanan yang kita sudah hasilkan itu karena kita sombong, ya. Kita akhirnya diambil sama Tuhan semuanya. Ya. Kalau harta diambil, kita kaya jadi miskin, tapi kalau otak kita masih jalan, kita bisa kaya lagi nantinya. Benar nggak? Berapa banyak orang yang pernah jatuh miskin, tapi karena dia punya otak yang jalan, dia belajar di kesalahannya, terus dia memulai lagi dengan nol, dia menjadi orang yang jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Tapi kalau otak kita, logika kita, akal budi kita diambil, dan Tuhan sanggup, dalam kisah ini Tuhan sanggup, ya. Bagaimana Nebukadnezar kita tahu sebagai orang aristokrat, dia sejak kecil dididik dengan ilmu yang bagus, pengajar guru-gurunya kelas 1 semuanya, tiba-tiba blank begitu. Tuhan sanggup. Ya, jangan sampai kita sombong. Maka pesan saya dari apa yang saya dapatkan di pasal 4 Daniel ini, janganlah sombong. Apa gunanya sombong sih? Semua yang kau miliki, semua yang kau hasilkan, semua yang kau dapatkan, semua itu atas seizin Tuhan. Jangan menjadi Nebukadnezar sehingga akhirnya hilang semuanya. Dipermalukan akhirnya. Iya, kalau bisa akhirnya Tuhan dengan belas kasihannya mengembalikan semua itu kepada kita. Tapi kalau enggak, berapa banyak kau dapati, kau kenal orang dengan gangguan kejiwaan, sampai matinya dia terus dalam gangguan kejiwaan. Nggak sadar siapa dirinya sampai akhirnya. Nggak ingat lagi apa yang pernah terjadi atas dirinya sampai akhirnya. Jadi saudara, sebelum kita akhirnya mengalami itu, ya kita belajar hari ini untuk berkata, Tuhan, semua yang kudapatkan ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Semoga dilakukan dan semoga semua menjadi pelaku firman. Ya, kita akan selesaikan pada hari ini, episode pada malam hari ini, pada hari ini, tentang Daniel pasal 4 tadarusan Alkitab kita. Semoga semua belajar banyak ya. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca dalam tadarusan Alkitab kita ini, pasti dapat rema. Ya, yang ditekankan dalam pasal 4 adalah jangan menyombongkan diri. Orang sehebat Nebukadnezar pun, ya, Nebukadnezar tuh hebat loh. Ya, kenapa hebat? Karena dia bisa menaklukkan dan mengalahkan dan mempermalukan yang namanya Yehuda, Israel, bangsa pilihan Tuhan.
Bahkan maafkan saya, bait Allah itu bisa hancur ya karena kekuasaan Nebukadnezar. Ternyata kita tahu bahwa Nebukadnezar bisa punya kekuatan bahkan menghancurkan bait Allah, menghancurkan istana megah Salomo, menghancurkan kota suci Yerusalem. Itu semua karena Tuhan yang mengizinkan. Jadi kadang-kadang memang Tuhan itu melakukan hal-hal yang nggak kepikiran oleh kita, yang mungkin negatif, ya. Tapi rancangannya itu indah. Faktanya, orang-orang Israel yang kembali dari Babel atau yang pernah dibuang di Babel itu menyadari bahwa mereka tanpa Tuhan itu nothing. Ketika mereka kembali, mereka bisa menjadi orang Yahudi yang jauh lebih baik lagi. Dalam peristiwa pasal 4 ini, Nebukadnezar ketika dipulihkan menjadi raja yang tahu diri. Meskipun lebih hebat dari sebelumnya, tapi dia menyadari dan gak berani sombong lagi bahwa semua yang didapatnya ini karena Dia yang Maha Tinggi. Dewa di atas segala dewa yang disembah sama Belsasar atau Daniel lah yang membuat dia bisa melakukan segalanya. Kita nggak tahu apakah Nebukadnezar akhirnya menjadi orang Yahudi apa tidak, menyembah Elohim apa tidak. Dalam pasal 4 tidak secara spesifik dikatakan demikian. Tapi paling tidak dari pasal 4 tulisan tangan Nebukadnezar yang kita temu dalam Daniel pasal 4 ini, bisa kita tafsirkan Nebukadnezar menjadi pribadi yang jauh lebih takut akan Tuhan di periode kedua pemerintahannya. Dan periode kedua pemerintahannya periode yang luar biasa. Dia mati dalam keagungan yang luar biasa, sehingga cerita bahwa dia pernah jadi gila. Dia pernah menjadi orang dengan gangguan kejiwaan. Tidak ditemukan literatur di luar Alkitab tentang kisah itu. Semoga saudara belajar banyak juga seperti saya belajar banyak. Dan kita terus berharap sama Tuhan agar Tuhan memampukan kita bukan cuma cakap jadi pelaku, jadi pendengar firman, tapi juga jadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu, ini hari Jumat. Kalau Bapak Ibu masih rindu untuk ikut sekolah Alkitab kita, masih ada kesempatan. Habis dengar program ini, segera hubungi nomor telepon yang ada, Bu Esther, atau scan barcode, isi formulirnya, segera dikirim supaya besok pagi bisa di follow up sama admin untuk bisa ikut dalam kelas ini. Kelas pneumatologi, kelas tentang Roh Kudus. Kita akan belajar soal Roh Kudus bersama saya selama bulan Oktober sampai mungkin minggu pertama di November nanti, ya. Biayanya cuma 100.000. Kalau Bapak Ibu bahkan nggak punya dana, ya, Bapak Ibu bisa menghubungi untuk ikut kelas ini secara free. Cuma jujur gitu ya, memang rindu mau belajar tapi nggak punya uang untuk membayar. Tapi kalau Bapak Ibu diberkati 100.000 itu tolong dilebihkan begitu, sehingga dengan lebihnya itu kita bisa subsidi silang dengan banyak teman-teman nanti yang tidak bisa membayarkannya. Jadi kelas ini memang disetting sedemikian rupa untuk gotong royong, yang mampu sedikit melebihkan untuk kita bisa menolong yang tidak mampu, sehingga semuanya bisa belajar sama-sama dengan harapan lewat apa yang dibagikan oleh The Way, Bapak Ibu bisa bagikan di komunitasmu, di persekutuan doamu, di gerejamu, sehingga akhirnya kebenaran yang sejati itu bisa sampai kepada banyak lebih orang di luar sana lewat ambil bagiannya saudara. Terima kasih buat kebersamaannya. Kalau diberkati, di subscribe, di like, dan juga di share link ini kepada yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mengikuti program Tadarus Alkitab ini juga. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar banyak dari Daniel pasal 4. Belajar banyak bagaimana Nebukadnezar mengalami proses Tuhan, sehingga akhirnya menjadi pribadi yang tidak lagi menyombongkan diri. Meskipun apa yang dia lakukan, apa yang dia hasilkan, itu sebenarnya secara logika manusia patut untuk disombongkan. Tapi Nebukadnezar sadar di akhir hidupnya bahwa semuanya didapat hanya karena kemurahan Tuhan. Ajar kami juga demikian, punya pemahaman demikian, sehingga kami di sisa hidup ini tidak bisa dan tidak berani lagi menyombongkan kehebatan kami. Karena kami sadar bahwa kami sekarang ini ada semua karena Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat istirahat, sampai jumpa besok ya di Tadarusan Alkitab di hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.